Kalau dulu itu masih menerima berkas melalui loket untuk memudahkan kita berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan. Sekarang saya tanya, senangnya bekerja di IWIP seperti apa? Dari Ekal sendiri bagaimana? Kalau untuk senangnya sih cukup lah untuk biaya hidup. Saya pikir selama ini safety ya satu saja itu. Nggak ada juga yang untuk kesehatannya. Iya, ada safety makanan. Safety Makanan. food Oh lah. gitu. Maksudnya ada training ketiga ini pemberian materi atau? Iya, pemberian materi. Oh, pemberian materi Iya, secara langsung. mengenai terkait pekerjaannya apa, dasar-dasar ketiganya apa. Dasar-dasar ketiga. Iya, itu. Jadi selain bekerja kita dapat ilmu juga. Iya. Itu bagusnya sekarang ya. Bekerja sambil belajar. Oke, kita balik lagi ke persiapan pemberkasan untuk menjadi seorang safety. Tapi begini, banyak yang bertanya di luar sana kepada saya, apakah safety itu bisa menggunakan ijazah SMA? Kalau untuk ijazah SMA sih bisa. Ada 2 sertifikat. Ada satu dari BNSP, satu dari Kemenaker. Nah, kalau BNSP ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odit Papa. Kali ini saya tuh programnya perdana. Jadi selain saya membuat informasi lowongan pekerjaan, kali ini kita akan hadirkan podcast yang akan menghadirkan tamu saya kali ini yang sudah banyak bertanya nih. Ini dari safety. Jadi yang tanya-tanya lowongan pekerjaan tentang safety, nanti saya tetap akan hadirkan untuk kalian semua. So pastinya jangan lupa subscribe saya channel YouTube supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Maka dari itu saya akan undang langsung. Nah ini dia dari safety. Silakan Pak. ini belum pakai. Ini langsung pakai biar kita ngobrolnya lebih jelas. Perkenalkan nama dulu nih biar subscriber saya di luar sana itu tahu. Namanya siapa Pak? Nama saya Ekal. Untuk saat ini kan Anda di PT IWIP ya? Iya. Ya, safety. Awal mula perjalanan menemukan PT IWIP itu sebenarnya dari mana sumbernya? Untuk informasi lowongan kerja itu saya dapat dari beberapa platform media seperti Google atau YouTube. Nah, pas waktu itu saya buka YouTube, saya scrolling, nah ketemulah tuh channel namanya Ode Papa. Dan terima kasih juga buat Ode Papa yang sudah memberikan informasi mengenai pekerjaan atau lowongan kerjanya. Nah, itu juga terbantu buat saya. Pas saya lihat cara pendaftarannya bagaimana, saya lihat persyaratannya apa saja yang diperlukan seperti KTP atau ijazah terakhir minimalnya apa. Jadi sebelum kita melaju sampai ke tingkat itu di persyaratan dan lain sebagainya, ini banyak yang penasaran pasti nih. Makanya jangan skip video ini supaya kalian tidak gagal paham jika memang mau melamar di IWIP, entah lowongan pekerjaan apa saja nih. Tapi hari ini yang kalau kalian punya minat di safety, mungkin kita bisa mengupas tuntas. Jadi hari ini kita di Bacarita Kerja. Spesial saya hadirkan untuk kalian semua supaya kalian di luar sana bisa terbantu dengan apa yang nanti kita bincang di sini tentang pekerjaan. Oke, selain mendapatkan informasi lewat YouTube, yang pastinya YouTube saya juga ya. Waktu itu Eka langsung melamar secara langsung ataukah bagaimana? Lewat email kah, lewat WhatsApp, atau datang ke loket secara langsung? Kalau dulu itu masih menerima berkas melalui loket. Loket. Jadi untuk memudahkan kita ke loket memberikan dokumen berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan ya. Gitu. Tapi dulu kan begini, di loket tidak ada monitoring waktu itu toh. Jadi kan tidak tahu ini ada penerimaan safety ataukah tidak waktu itu. Terus pemasukan berkas di sana langsung ke safety atau bagaimana? Saya cek informasinya ada penerimaan bagian safety. Ada penerimaan bagian safety. Jadi ada pas buka. Ya saya lengkapi dokumen-dokumennya. Sesuai pengalaman ada teman saya ini, dia kan sarjana pendidikan agama, tapi dia ada sertifikat K3. Pada saat itu dia juga ditawarkan sebenarnya, tapi dia tidak mau begitu. Jadi
Kemungkinan besar kalau mau melamar sebagai safety ini di PT IWIP khususnya, itu berkas pendukung apa saja? Kalau untuk dokumennya sih umum ya, tapi harus dilampirkan sertifikat pendukung. Oh, sertifikat pendukung. Ya, sertifikat pendukung itu seperti kayak misalkan. Oke, tahan dulu, jangan lu bahas itu. Sekarang ini kita bahas tentang pengalamannya dulu di sini. Susah senangnya. Jadi jangan lu termasuk ke ranah yang tadi untuk sertifikat biar nanti ini ikuti terus. Susah senangnya bekerja di IWIP itu seperti apa dulu nih? Susahnya dulu, senangnya jangan. Kalau untuk susahnya dulu itu akses jalannya. Oh, akses jalannya masih jalan waktu itu kan belum bagus seperti sekarang. Selain akses jalan, mungkin biaya hidup di sini bagaimana? Kalau biaya hidup ini kita terbuka saja tentang biaya hidup. Kalau menurut dari Ekal sendiri ini biaya hidupnya di sini tergolong murah atau bagaimana? Ya, tergantung kita memanage keuangan kita aja. Jadi kalau memang kalian tipe orangnya untuk royal sana sini, ya pasti tidak rasa cukup. Tidak rasa cukup. Jadi kalau selama ini kan Ekal selalu ikuti juga ya video-video dari saya. Kalau menurut Ekal, apakah informasi yang selalu saya bagikan untuk orang-orang di luar sana itu terbantu tidak? Kalau namanya kita untuk membuat program informasi, nah di platform itu pasti banyak yang pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka, tergantung peminatnya apa. Nah, saya rasa bagus dengan informasi ini, bagus agar teman-teman yang di luar Pulau Maluku Utara bisa tahu informasi, terbantu. Dan mungkin kalau mereka untuk minat bekerja di IWIP, nah prosedurnya seperti apa sih, cara kasih masuknya, berkas lamarannya apa yang dibutuhkan, seperti apa. Nah, itu juga bisa terbantu. Menurut saya bagus juga channelnya Papa Ode ini, dia selalu memberikan informasinya. Jadi ini menurut Ekal sendiri bisa membantu. Sekarang menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Kalau selama ini yang kalian simak video-video saya itu, apakah membantu kalian dari luar ataukah tidak? Jadi sekiranya saya juga bisa ada sedikit pandangan, apakah selama ini ada manfaatnya atau tidak untuk orang di luar sana. Pasti ada. Tapi kalau kita berbicara tidak ada manfaat ya, sekarang sudah 17.000 loh subscriber, luar biasa. Itu saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Dari sekian yang tadi saya sudah tanya perjalanannya, susahnya, sekarang saya tanya senangnya bekerja di itu seperti apa. Ini saya awalnya dulu mungkin ya bisa dikatakan agak sedikit tidak nyaman sih, cuman kalau sekarang ya sudah menikmati. Yang pastinya dari Ekal sendiri bagaimana? Kalau dari sisi saat ini? Kalau untuk senangnya sih cukup lah, untuk cukup biaya hidup. Terus mungkin di tempat kerja teman-teman yang memang nyambung. Tapi kadang semua kan tidak satu server dengan kita. Banyak juga yang tidak satu server. Jadi gini, yang namanya di tempat kerja ada orang yang memang kadang cocok, kadang tidak cocok. Jadi intinya kita mungkin menyesuaikan saja, menyesuaikan supaya bisa menyatu dengan mereka. Untuk proses dulu, kita balik ke proses lamaran. Karena biasanya di monitoring yang saya bahas di awal tadi kan tidak ada. Untuk monitoringnya. Jadi pemasukan berkas itu memang ada ya? Memang ada. Kalau itu biasanya itu, kalau yang setahu saya itu tergantung kebutuhan dari departemen IC-nya. Ya, jadi misalkan kalau departemen IC yang membutuhkan, nah itu tetap di loket mereka akan memberikan informasi itu. Informasi. Oh, ini ada yang butuh ini untuk safety, junior safety, junior. Jadi beda analis. Ada perbedaan. Iya. Cantumkan di situ. Untuk rekrutmennya apa gitu. Saya pikir selama ini safety ya satu saja itu. Enggak, ada juga yang untuk kesehatannya. Gitu. Ada untuk di emergensinya. Iya, food mungkin ya? Iya, ada safety makanan. Makanan. Gitu. Nah, jadi kan dia terbagi-bagi. Saat menjadi seorang safety yang pastinya akan bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda nih. Terkadang ada yang mau mengikuti arahan, ada yang tidak mau ikut arahan. Lebih menekankan saat menerapkan safety di lapangan itu seperti apa? Karena kebanyakan itu orang yang
memang beda-beda. karakter orang kan beda-beda. Ada yang memang dia mau ikut aturan, ada yang mau tabrak aturan. Ya. Biasa kan orang nggak tahu di luar ya. Iya. Masuk kita kerjanya di luar itu asal-asalan lah. Iya. Ya, mementingkan keselamatan kita. Nah, pas kita sudah bergabung di dunia industri, ya itu keselamatan itu diutamakan. Jadi, makanya perusahaan itu memberikan prosedur kerjanya, SOP kerjanya, itu harus diterapkan. Setiap hari juga kan kita kan pakai yang ini nih. Nah ini, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Selama bekerja, apakah pernah menemukan sebuah kasus? Banyak. Ya. Tapi kira-kira susah tidak untuk mengarahkan orang itu untuk selalu safety? Untuk terapkan itu saya pikir tidak susah. Tidak susah. Ya, karena kita harus tahu bahwa karakter orang seperti apa. Kan setiap hari kita berinteraksi sama mereka, jadi kita sudah tahu, bisa pandangan lah, oh dia ini bisa loh diarahkan seperti ini. Oh, jadi bisa, sudah bisa mengenali lah. Mengenali. Kalau yang belum bisa mengenali, mungkin kita harus berinteraksi dengan mereka supaya tahu bahwa keluhannya apa, terus dia tipikalnya seperti apa, orangnya keras kepala atau tidak. Nah, itu kita bisa mengarahkan mereka agar menerapkan safety pada pekerjaan yang dia lakukan. Iya, betul sekali. Safety kan bukan dari kita tim safety yang harus selalu memantau, mengingatkan. Karena pekerjaan di sana banyak. Iya, betul sekali. Belum kita pantau di sini, satu di sini kan banyaknya. Jadi itu kita selalu memberikan edukasi ke mereka supaya bisa menerapkan hal tersebut. Karena sekarang sudah bagus kayak seperti bahwa ada trainingnya, training K3-nya. Oh, ada sekarang udah. Gini, maksudnya ada training K3 ini pemberian materi atau? Ya, pemberian materi. Oh, pemberian materi secara langsung. Secara langsung mengenai terkait pekerjaannya apa, dasar-dasar K3-nya apa. Dasar-dasar K3. Ya, itu. Jadi selain bekerja kita dapat ilmu juga. Iya, makanya saya itulah. Itu bagusnya sekarang ya. Bekerja sambil belajar. Sama berarti kita kuliah juga kayak gitu kuliah. Oke. Kita balik lagi ke persiapan pemberkasan untuk menjadi seorang safety. Tetapi kalian perlu ingat, kalau di loket sana tidak ada penerimaan mungkin sebagai seorang safety, itu tidak diterima. Karena nanti ada di monitoring, kalau memang ada penerimaan untuk safety, ya diterima. Pasti itu ada informasinya, dan informasinya itu kalian bisa dapat di Papa Ode juga bisa. Saya selalu update sih informasinya. Untuk masuk di safety, ini bagi orang banyak yang bertanya di luar sana, yang perlu dipersiapkan berkas-berkasnya. Memiliki sertifikat lah. Oh, sertifikat itu yang paling pertama. Terus pengalamannya, misalkan pengalamannya ada, ya dilampirkan aja semua sesuai dokumennya. Tapi begini, banyak yang bertanya di luar sana kepada saya, apakah safety itu bisa menggunakan ini banyak yang bertanya nih, menggunakan ijazah SMA. Kalau untuk ijazah SMA sih bisa. Ya bisa. Itu ada namanya sertifikat, kan ada dua tuh. Ada satu dari BNSP, nah satu dari Kemenaker. Nah, kalau BNSP ini minimal untuk mengambil sertifikat BNSP ini minimal itu ijazah SMA. Untuk Kemenaker itu mulai dari diploma 3 sampai sarjana S1. Nah, itu untuk persyaratan pengambilan sertifikatnya. Jadi bisa. Tapi pada intinya walaupun kita ada sertifikat, ya yang pastinya bisa mempertanggungjawabkan lah. Iya. Karena percuma juga kalau memang ada sertifikat tapi tidak bisa pertanggungjawabkan. Karena nanti kan ada tes. Kalau di operator kan tes unit. Kalau untuk safety ya sebelum menjadi seorang safety ya pastinya di tes itu. Iya. Nah, di interview kalau bisa mempertanggungjawabkan sertifikat K3-nya ya tetap bisa ya. Nah, berarti kalau SMA itu sudah jelas. Itu apa tadi sertifikatnya dari BNSP itu yang dia ketahui, karena itu bukan porsi saya di sini hanya cerita tentang kerja. Jadi di cerita tentang kerja ini saya berharap ke depan kalau dia berjalan lancar ya kita akan tetap adakan kegiatan seperti ini. Terus kita akan ajak, jadi kalian semua juga kalau mau hadir di podcast saya
ya bisa berkomentar di bawah, nanti kita atur jadwalnya. Karena saya juga akan ambil orang yang memang dari awal perjuangannya ke Halmahera Tengah ini, terus sudah bekerja, rasa rindu kampung halaman, keluarga dan lain sebagainya itu bagaimana mereka bisa atasi saat berada di perantauan. Oke. Informasi yang mereka dapatkan dari Papode, hasilnya ya dari Papode punya mungkin channel untuk video-video edukasi untuk lowongan kerja, mungkin ya Papode bisa undang mereka juga. Iya, bisa kita undang lah untuk bisa kita sharing di sini. Terus hal yang paling tersulit untuk bisa menerapkan ke orang lain itu apa? Harus kita kan ibaratnya berperang dengan diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa sampaikan ke orang lain. Yang paling tersulit untuk mengingatkan orang itu apa? Karena biasanya kita, apalagi orang Maluku Utara sendiri nih, hari ini istilahnya masuk telinga kanan ya keluar telinga kiri, gitu. Jadi paling tersulit ini yang selalu Ekal terapkan di sana itu seperti apa? Kalau yang tersulit sih, karena orang kan banyak yang dari kulturnya ini kan beda-beda. Jadi kita mungkin dari segi komunikasi mungkin komunikasi dengan mereka. Terus kalau orang-orang bagian timur itu kan keras, orangnya keras. Keras tapi hati Hello Kitty loh. Artinya makanya itu kita pendekatannya bukan hanya sekedar pendekatan, tapi karena kita sama-sama orang timur, kita tahu karakternya dia seperti apa sih. Oh, berarti hal tersulit ini yang awalnya harus pendekatannya yang tersulit. Terus cara kita berinteraksi ke mereka. Iya, betul. Bisa melakukan programnya ini sesuai dengan pekerjaan SOP-nya seperti apa. Iya, entah itu mau di smelter atau di mana saja yang pastinya terapkan untuk hal tersebut. Karena banyak orang yang meremehkan ya. Iya, meremehkan tentang keselamatan kerja. Keselamatan mereka. Jadi semisalkan apa saja tuh yang selalu mereka anggap remeh mungkin? Ya, skillnya sudah berpengalaman gini. Tapi tidak menjamin juga. Iya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, tetap jatuh. Oke. Sekarang ini yang perlu kalian persiapkan itu berkasnya, ya tentu itu pas foto, KTP, ini kartu keluarga. Kalau yang mau masuk di safety ya tentu harus ada sertifikat pendukung tadi. Tapi kalau untuk saat ini di Loker IWIB kayaknya masih masih belum ada penerimaannya di monitoring. Jadi kita bisa tahu hari ini ada penerimaan atau tidak. Solusinya itu hanya lewat email dan juga WhatsApp dari staf HRD PT IWIB. Itu yang harus kalian kirimkan berkas lamarannya. Sekarang saya balik lagi nih sebelum kita closing. Jadi satu kata untuk tempat kerja PT IWIB. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima kita dari non skill sampai ke tingkat inilah untuk bekerja. Ya itu. Terima kasih. Ya mungkin PT IWIB selalu memberikan peluang buat anak-anak muda di Maluku Utara dan khususnya di Indonesia semua. Karena kita bisa lihat saat ini kan dari luar Maluku Utara sudah ramai sekali. Itulah sehingga perputaran ekonomi di Halmahera Tengah ini bisa dikatakan ya 24 jam berputar. Jadi ada kemarin ada usaha-usaha yang kecil ya bisa mereka buka sampai 24 jam juga. Yang pasti saya juga berterima kasih karena ada orang yang mengatakan bahwa selama kita masih makan di piring tersebut, jangan pernah kita meludah karena kita masih pakai untuk makan. Gitu bos ya. Jadi saya rasa dari sini kita sama-sama belajar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ekal. Nanti kalau kalian yang datang ke sini mau melamar di safety, ya persiapkan tadi yang sudah dia sampaikan pada kalian semua. Nanti di season berikutnya lagi kita akan hadirkan bercerita kerja ini supaya kalian di luar sana juga bisa terbantu. Dan akhir kata, saya ODTP Papa, saya Ekal, kita berdua pamit. Salam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.